Dengan kebisaan-kebisaan itu yang Allah titipkan ke dalam diri kita. Terserah kita mau diapakan. Apa-apa kekuatan yang kita punya. Sedangkan pilihan ada 2. Malaikat sekian, iblis sekian. Kalau baik begini, buruk begini. Surga disiapkan, neraka disiapkan. Tuhan sudah sempurna. Terserah kamu karena kamu sudah mewakili aku. Kamu tahu keinginanku, aku adalah welas asih. Tapi di perjalanan terserah kamu karena kamu sudah punya kendaraan sendiri yang disebut dengan tubuh. Gara-gara tubuh lah, gara-gara jasmani lah, karena kita berhubungan dengan dunia lah yang membuat sang jiwa yang suci ini sudah mulai terkotori. Kan kita itu titisannya, tetesannya. Ruhnya dia yang tak terhingga, tak terbatas itu diteteskan di sini, ditiupkan di sini. Kalau dia Maha Pengasih, boleh kita pengasih. Jika dia penyabar, kita penyabar. Sehingga berakhlaklah seperti akhlak Tuhan. Nah, itu yang ujung-ujungnya banyak yang menyatakan atau mengatakan, setinggi-tingginya kamu beragama. Ujung-ujungnya apa sih? Akhlak. Akhlak itu berperilaku, bertingkah, berucap. Sehingga dalam berkehidupan, tanda kutip, itulah alat untuk membawa diri. Nabi Muhammad pun kan banyak yang menyampaikan, tujuan aku diciptakan ke muka bumi, aku bersiar. Tujuannya adalah memperbaiki akhlak. Akhlak yang mana? Akhlak yang tadi, tahaluk bi akhlakillah. Mendekati akhlak-akhlaknya Tuhan. Apalagi kita mengakunya mengatasnamakan Tuhan yang pengasih penyayang. Nyebut bismillahirrahmanirrahim. Kemudian udah gitu bunuh orang. Udah gitu bacok orang. Bismillah di mana? Mengatasnamakan di mana? Itu berarti menjauh. Nah, bukan mendekat. Kalau mendekat, mengakrobkan, ya itu. Kita coba sebisa mungkin apa sih yang Tuhan atau Allah inginkan untuk diri kita. Yeah. Oh, ternyata sifat-sifatnya dia yang nempel di sini. Itu yang harus kita pakai. Itu kerjaan gak mudah pastinya. PR manusia ya sesungguhnya itu sih. PR manusia itu ya? PR-nya itu. Iya. Tadi bagus itu. Ketika Kang Yudi ngomong dengan bismillah, dia baca bismillah terus ternyata dia membunuh atau mungkin merusak, melakukan hal-hal yang anarkis lah, gitu. Betul. Nah, itu sebenarnya sangat-sangat bertentangan. Ya, sangat-sangat bertentangan dengan sifat beliau yang Maha Pengasih dan Penyayang. Seharusnya kan tercermin dari perilaku, tindak tanduk, perkataan dan sebagainya. Ya. Tentunya akhlak yang baik. Ya, harusnya terus begitu. Fenomena seperti ini, apa yang melatar belakangi seseorang itu, padahal dengan keilmuannya itu mereka tuh tahu. Beliau-beliau itu banyak yang istilahnya pemuka agama, ustadz, kiai dan sebagainya. Tapi kenapa aplikasinya kok malah begini? Penjelasannya menurut Kang Yudi gimana? Contoh, jika ada suatu catatan, katakanlah suatu ayat, suatu quotes atau suatu kata mutiara misalkan. Jika kau lapar, maka datanglah, masuklah ke dapur, maka makanlah. Maka kau akan kenyang. Misalkan seperti itu. Kalimat itu kan kalau kita maknai sesungguhnya adalah suatu perintah. Di mana kita jika mendapatkan suatu rasa lapar, maka kejarlah kenyang. Dan mengejar kenyang itu ada proses yang ditunjukkan di dalam catatan tersebut. Datanglah ke dapur, ambillah nasi. Kemudian setelah itu kamu suapkan itu nasi ke mulutmu, kamu kunyah, kemudian kamu telan. Itu metodenya sudah ada. Jelas agar kau mencapai kenyang. Nah, sekarang kebanyakan itu hanya sekedar dibaca di mulut saja, tanpa dipikir, tanpa dirasa, bahkan tanpa diamalkan makna dari apa yang dia sendiri bacakan. Contoh kalau di Islam, Quran menjadi kitab yang harus diacu.
Quran itu secara etimologi apa sih? Quran itu artinya bacaan. Sehingga bahkan jadi bahasa yang sekarang kita pernah pakai itu namanya koran. Koran, newspaper gitu. Itu Quran itu bacaan. Di dalam Quran itu terdiri dari beberapa ribu ayat. Ayat itu artinya apa sih? Kalau secara etimologi, ayat itu artinya pesan. Nah, kita misalkan mengambil suatu ayat, dibaca di mulut. Itu pesannya nyampe apa tidak? Atau hanya mengulang kembali pesan yang disampaikan? Jadi pesan itu sesungguhnya untuk diamalkan. Jadi bismillahirrahmanirrahim contoh. Dibacakan benar, bagus, harus. Tapi lengkapi dong. Dengan apa esensi dari makna ayat itu? Pesan di ayat itu. Pesannya adalah kamu mewakili Dia yang maha welas, maha asih. Berwelas asihlah. Sehingga jika ada yang tanda kutip, mungkin di mulutnya membacakan A, tapi perilakunya bertentangan dengan A. Berarti kan sederhananya dia hanya memaknai di frekuensi bacaan saja. Frekuensi kulit atau cangkang saja. Oke. Frekuensi bacaan ya, tekstual berarti. Tekstual apa yang umum tanpa memahami atau mendapatkan esensinya. Ini kan banyak sekali berita, termasuk pemuka agama, kiai, yang mungkin mencabuli santri, ada yang mensodomi. Mereka itu tahu ini tidak boleh, haram, dosa. Secara tekstual tahu, tapi pada prakteknya dia tidak bisa mengaplikasikan. Ya. Kalau secara penjelasannya jelas dia tahu juga. Ya. Nah, pertanyaannya, mengapa? Terus faktor apa yang bisa menyebabkan ini terjadi? Apakah ini dipengaruhi murni dari apa ya? Suatu kekuatan di luar dirinya, mungkin skenarionya Tuhan begini, atau mungkin punya penjelasan yang lain, Kang Yudi? Tuhan itu menciptakan diri kita ini sempurna kalau menurut saya. Yin yang, kiri kanan, atas bawah, depan belakang, hitam putih. Terbukti dengan apa? Malaikat diturunkan, setan atau iblis pun diturunkan. Dan kalau kita pelajari secara aritmatiknya Quran, di Quran kata-kata malaikat itu disebutkan 88 kali. Dan kata setan disebutkan 88 kali juga. Itu saya pernah membaca seperti itu. Ada seorang ahli matematika tapi dia sebagai ahli agama juga, dia pelajari Quran. Dia menyatakan di sebuah buku bahwa ternyata 88 kali kata malaikat disampaikan, 88 kali kata setan disampaikan. Difirmankan di Quran. Bukankah itu suatu simbol kalau kita baca? Bahwa Tuhan itu menciptakan itu sudah sangat sempurna, sangat seimbang. Nah, dengan semua kemahadayaannya Allah yang dititipkan ke dalam diri kita. Karena kita ditiupkan ruhnya. Tapi mahanya dibuang ya. Kalau Allah maha mendengar, kita bukan maha mendengar. Kita jadi bisa mendengar. Nah, dengan kebisaan-kebisaan itu yang Allah titipkan ke dalam diri kita. Terserah kita mau diapakan. Apa-apa kekuatan yang kita punya. Sedangkan pilihan ada 2. Malaikat sekian, iblis sekian. Kalau baik begini, buruk begini. Surga disiapkan, neraka disiapkan. Tuhan sudah sempurna. Terserah kamu karena kamu sudah mewakili aku. Kamu tahu keinginanku, aku adalah welas asih. Tapi di perjalanan terserah kamu karena kamu sudah punya kendaraan sendiri yang disebut dengan tubuh. Gara-gara tubuh lah, gara-gara jasmani lah, karena kita berhubungan dengan dunia lah yang membuat sang jiwa yang suci ini sudah mulai terkotori. Allah itu maha mendengar. Mendengar apa sih? Pasti mendengarnya keindahan, kebahagiaan, keselamatan. Bukankah itu yang jiwa inginkan? Contoh sederhana, kita melakukan kemaksiatan atau keburukan. Ada deg-degan nggak? Ada nggak nyaman nggak? Bukankah itu kesempurnaan dari Allah dalam diri kita dikasih alarm? Nah, tapi alarm itu mau gimana? Mau dihiraukan atau mau peduli amat atau mau seperti apa? Terserah Anda. Tapi yang Tuhan inginkan tentu dalam jiwa kita adalah kebahagiaan, keselamatan, kebenaran. Nggak jauh dari situ.
Tuhan itu nggak maha buruk. Tuhan itu pasti maha baik. Nah, tapi karena baiknya Allah ada di kita, dan kita sudah tanda kutip di muka bumi, bergabung antara jiwa dengan raga, batin dan jasmani. Jasmani ini berhubungan dengan dunia luar. Berhubungan dengan dunia luar. Berhubungan dengan dunia luar. Godaan ada. Tuhan hanya memberikan jalan. Allah itu sang katalisator. Kamu rajin belajar, nilai A disiapkan. Kamu makan, kenyang disiapkan. Gula disiapkan. Garam disiapkan. Kamu mau manis, makannya gula. Allah itu sudah membuat skenario sedemikian sempurna. Manusia mangga, mau yang mana. Berarti skenario-nya sudah ada. Allah itu adalah sang kesadaran sejati yang maha raksasa. Itu semua sudah indah. Kalau skenario di sini mungkin Akashic Record atau apapun itu namanya, itu sudah fix ada, atau nanti itu nunggu manusianya dulu yang membuat kreasinya. Manusia yang membuat kreasinya. Karena apa? Kan Allah sudah menitipkan kekuatannya dia untuk kamu pakai di muka bumi. Berarti yang menentukan manusianya. Yes, karena apa? Kan dia sudah dikasih pikiran, dikasih perasaan yang dihidupkan oleh dia. Nah, mau dipakai kemana? Allah itu makanya, kenapa Allah menyiapkan contoh? Menyiapkan surga dan neraka. Berarti kan ada dua wadah yang memang akan diisi. Kasarnya gitu lah. Terus terang saya agak awam, makanya saya pengen belajar agama memperdalam ini. Kebetulan ketemu Kang Yudi kan ini. Saya pernah baca itu, salah satu kutipan di ayat. Tuhan itu memberikan petunjuk kepada yang dikehendaki. Betul. Dan menyesatkan kepada yang dikehendaki. Ya. Terus korelasi antara yang diceritakan, yang dijelaskan sama Kang Yudi dengan kalimat yang barusan itu kayak apa penjelasannya? Ya, kalau membaca itu secara dangkal akan dimaknai bahwa berarti segala sesuatu sudah Allah skenariokan. Semuanya sudah disiapkan. Ada orang si A membunuh si B, si A memperkosa si B, yang ini jadi profesor, yang ini jadi dokter. Kesannya kan seperti itu. Tuhan sudah menskenariokan. Kalau bicara melihatnya secara dangkal, iya seperti itu. Tapi itu bukan berarti salah. Itu benar. Nah, itulah kenapa dalam beragama, dalam berspiritual, kalau ejawantah keseharian, kita harus mengenal dulu Allah. Awaludin ma'rifatullah. Kenal dulu dia. Karena dia adalah maha skenario segalanya. Jika kita sudah mengenal sang sutradara, kita nggak akan bingung. Kameramen nggak akan bingung. Yang namanya skripter nggak akan bingung. Yang namanya aktor, aktris nggak akan bingung. Bagian logistik nggak akan bingung. Karena semua sudah disiapkan bahwa you tugasnya ini, you tugasnya ini, you tugasnya ini. Jadi kalau memaknainya dangkal, kesannya berarti yang membuat keburukan Allah juga. Iya. Ya, kalau secara pendek, kita jawabannya ya. Betul, semuanya karena Allah. Ada khairihi wa syarrihi minallah. Betul. Iya. Nah, Allah yang itu kan semuanya kan dari Allah. Betul. Kebaikan, keburukan dari Allah. Betul. Iya. Nah, cuman Allah yang mana? Allah yang sudah merasuk, meniupkan ruhnya ke dalam diri. Itu kemahaannya, itu sudah turun manifest. Manifestasinya sudah turun. Buktinya apa? Contoh, Allah telah meniupkan ruhnya kepada saya. Ya. Allah, kalau gitu berarti saya bisa menciptakan semut? Ya nggak bisa tentunya. Nggak bisa, tetap ada keterbatasan. Keterbatasan itu karena apa? Karena kita didaya gunakan di suatu alam yang namanya alam dunia, yang memang cocoknya dengan kondisi kita sekarang. Tubuh saya seperti ini, manusia seperti ini. Itu sudah cocok dengan apa yang ditujukan oleh Allah untuk diri kita. Untuk menjalankan tanda kutip. Kalau di Islam nyebutnya mungkin takdir. Kalau di tradisi lain nyebutnya karma. Nah, cuman karena tadi kemahaannya tetap dititipkan ke kita. Sehingga kita jadi berdaya guna. Nah, daya guna ini, makanya siapa sih sesungguhnya diri kita ini? Allah yang mana sih yang membuat saya jadi berbuat maksiat?
Apakah Allah yang menyuruh saya? Hmm. Kalau dipendekkan, Allah yang sudah menitipkan ruhnya, aku pakai untuk berbuat yang tidak seharusnya dia inginkan. Kenapa? Kan kita sudah ada pikiran dan perasaan yang berhubungan dengan dunia. Itulah namanya godaan, gangguan. Makanya nggak semata-mata diciptakan. Tanda kutip orang nyebutnya setan. Tanda kutip orang nyebutnya iblis. Karena apa? Memang tugasmu adalah, ayo mainkan dia. Bagaimana dia berkehidupan di muka bumi ini. Apakah dia berhasil dengan godaan. Sehingga dia apa? Bisa balik lagi sama aku. Bisa berinnalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke. Iya. Ketika tadi ngomong setan, saya langsung teringat ini. Berarti seperti setan itu kan ada bentuk istilahnya penolakan dari istilahnya nggak mau menuruti perintah daripada Tuhan. Pembangkangan toh sifatnya. Ya. Apakah nanti di sana itu istilahnya dia akan dimasukkan neraka, diberi hukuman dan lain sebagainya? Kalau kita bicara Quran, kata-kata surga dan neraka, itu kalau kita maknai, itu ternyata bukan kondisi geografis. Jadi kita harus memaknai lebih lah gitu ya, memaknai lebih. Bukan suatu tempat. Bukan suatu tempat. Kalau suatu tempat berarti dia mungkin masih terkendala atau terbatas dengan waktu dan ruang. Sedangkan ini kalau di Quran itu dia ada. Surga dan neraka itu diciptakan oleh dia. Saat kita masih menghela nafas dan langit dan bumi pun masih ada. Di Qurannya jelas seperti itu. Jadi Quran menyatakan surga dan neraka kalau dibaca dengan hati-hati. Ternyata dia itu ada. Surga dan neraka itu saat nafas masih ada. Dan langit dan bumi pun masih ada. Berarti surga dan neraka ada sekarang. Nah, berarti dalam bentuk apa? Kalau misalkan ada sekarang, jika itu dalam bentuk geografis, di mana dong? Koordinat berapa? Iya. Di lapisan benua mana? Iya. Itu kalau kita maknai lagi, ternyata itu adalah kondisi psikologis. Itu dititipkan surga dan neraka ini saat ini. Itu di dalam diri kita, dalam bentuk suatu rasa. Saya memaknainya seperti itu. Rasa apa? Contoh, kita berbuat tidak baik. Ada alarm nggak nyaman. Itu kan neraka. Neraka itu kan sesungguhnya dari bahasa Nusantara ya. Naraloka. Na itu api, ra itu cahaya, loka itu tempat. Jadi tempat yang terkena efek dari api. Tempat yang terang, yang tercahayakan karena adanya api. Si A ngomong, bikin saya jengkel, kedengar ke telinga. Nah, dari telinga diolah oleh pikiran, diolah oleh perasaan. Jadi ikut jengkel kan, ikut marah kan. Nah, itu tidak nyaman. Tidak nyaman itu kalau bahasa di Nusantara itu neraka. Surga itu kalau di bahasa Nusantara itu sawargaloka. Kalau sawargaloka itu katakanlah nyaman, bahagia, tentram. Lawannya neraka. Jadi surga dan neraka disiapkan, memang iya, betul. Kitab suci itu nggak salah. Memaknainya kita yang di frekuensi mana gitu. Mau frekuensi yang itu dianggap sebuah geografis yang nanti datangnya, tidak ada sekarang, mangga. Ada frekuensi itu, lokernya ada untuk pemahaman-pemahaman seperti itu. Tapi kalau diperdalam lagi, oh ternyata ada pemahaman yang lebih dalam lagi. Konsep yang lain. Ternyata itu bukan konsep geografis dan tidak nanti. Ternyata konsepnya konsep saat ini dan konsep psikologis. Di Quran pun tertuangnya seperti itu. Nah, tinggal mau disambungkan ke frekuensi mana nih pemahaman? Tidak harus heran. Pemahaman berbeda-beda. Karena kesadaran setiap orang beda, pemahaman orang beda-beda. Oke, saya sambungkan lagi. Tadi menurut Kang Yudi, neraka itu menurut keterangan Kang Yudi ini ya, saya kutip.
perasaan tidak enak yang timbul dari dalam hati atau dalam diri seseorang. Ya, secara psikologis Iya. kita dibahasakan seperti itu. Pertanyaannya gini, ketika misalnya saya mencuri uang teman saya, Ya, perasaan saya baik-baik saja. ya, Bahkan mungkin saya memperkosa seseorang, ya, tapi saya tidak merasa itu suatu hal yang salah bagi saya. ya, Berarti itu kan bukan neraka menurut keterangannya Mas Kang Yudi. ya. Penjelasannya gimana terus? Alarmnya rusak. Kalau alarmnya rusak, ya pasti nggak ada peringatan. Ah, Tapi yang namanya madu itu manis tidak akan pernah berubah. Madu itu manis, garam itu asin, itu nggak akan pernah berubah. Itu suatu ketetapan. Yang namanya mengambil hak orang lain dan membuat pihak lain jadi tidak nyaman, dia merasa kehilangan, terugikan oleh siapa? Oleh si A. Dan si A itu merasa dia mendapatkan tanda kutip, mendapatkan karma kalau istilah leluhur kita, bahwa dia pernah menyakiti orang lain. Mau you sadar, you nggak sadar, you eling, ra-eling, tapi secara konsep kebenaran, kamu tetap mengambil hak orang lain yang bukan hakmu. Kamu ada alarm, syukur. Kamu nggak ada alarm, urusanmu. Rugi di situ. Kalau ada alarm, berbahagialah. Nggak enak di situ, tinggal apa? Mau balikin, mau minta maaf, terserah. Tapi kalau alarm nggak ada, baik-baik saja, merasa baik-baik saja. Pikiran, merasa baik-baik saja. Tapi si jiwa, dia nggak akan merasa baik-baik saja. Tidak terasa sama saya tetap merasa baik-baik saja. Memang tidak tercatat sebagai tanda kutip rekaman data karma yang kamu harus bertanggungjawabkan. Saya percaya itu. Oke. Ini saya lanjutkan tentang sesuatu mungkin agak lucu ini juga. Pertanyaan titipan ini, Kang Yudi. Siap. Menurut Kang Yudi ya, Kang Yudi kan Islam ya, basicnya ya. Menurut Kang Yudi, orang Nasrani, Yahudi, Buddha, orang di luar Islam, kelak ketika sudah mati ya, apakah itu nanti mereka itu masuk neraka? Seperti mungkin ada kutipan salah satu di ayat atau apa itu yang mengatakan kayak gitu. Saya ini hanya sekedar bertanya, mengulik karena mungkin ya keterbatasan agama ini. Jadi saya ingin dijelaskan ini secara detail mungkin. Karena ini banyak sekali yang menganggap, saya sering diskusi juga sama teman-teman mungkin di warkop atau apa. Teman-teman yang muslim itu menganggap selain muslim itu sudah masuk neraka, sudah divonis begitu. Ya. Saya pengen penjelasannya Kang Yudi, monggo. Ya. Mak lam ya'jub yang lam ya'rif. Mak lam ya'jub yang lam ya'rif. Orang yang jika yang tidak mengalami tidak akan pernah tahu. Saya belum bicara atau belum merasa berhak bicara masalah surga neraka yang nanti karena saya belum mengalami. Karena belum mengalami tidak boleh bicara ke arah situ. Cuma kalau kita bicara perdalam tuh, muslim. Berarti dia itu seorang yang sudah Islam. Islam itu dimaknainya sebagai apa? Apakah sebagai agama yang ISLAM yang tertera di KTP? Atau Islam yang dimaksud oleh Allah? Asli sesuai yang difirmankan di dalam Quran. Islam itu kan artinya selamat. Islam itu artinya pasrah. Kalau saya memaknai, barang siapa dia yang pasrah, barang siapa dia yang selamat, maka dia tentu akan mendapatkan hadiah yang selamat dan nikmat. Orang nyebutnya itu adalah jannah. Orang nyebutnya surga. Kalau saya ke arah situ. Jadi percaya kepada mau pakai jalan kiri, jalan kanan, mau A, B, C. Jika sampai kepada esensi. Dan semua agama sesungguhnya esensinya adalah pencapaian, pencerahan. Mengenal Tuhannya. Sehingga dia bisa membawa dirinya untuk kembali kepada dia. Agamanya apapun itu. Kalau bagi saya, siapapun dia yang sempurna, siapapun dia tanda kutip yang pasrah, maka mendapatkan hadiah yang sepadan yang sudah Tuhan siapkan. Jadi
Saya nggak berani kalau bicara, apalagi di luar pribadi saya. Berarti kalau di Muslim ada yang nyebut orang Nasrani berarti sudah jelas kafir sehingga masuk ke neraka dan seterusnya. Iya. Neraka paling bawah itu. Neraka paling bawah. Iya. Jahanam. Padahal kalau kita perdalam lagi di Iya. Quran ya. Contoh Nasrani. Artinya Nasrani apa sih? Nasrani itu secara etimologi artinya Nasoro. Nasoro itu artinya orang yang mendapatkan pertolongan. Orang yang mendapatkan pertolongan Allah ya pasti ditolong. Namanya juga orang mendapatkan pertolongan pasti ditolong oleh Allah. Apakah yang ditolong oleh Allah masuk neraka? Pemahaman kita mau sampai mana? Mangga, itu pemahaman masing-masing. Yahudi. Yahudi itu dari kata Yahuda, Yahudan, Hudan. Hudan itu artinya yang mendapatkan petunjuk. Orang yang mendapatkan petunjuk, ya berarti kan orang yang ditunjuki. Oleh siapa? Ya pasti oleh Allahnya. Nah, jadi Yahudi yang mana yang dimaksud di situ? Nasrani yang mana? Kalau kembali ke yang tadi pernah saya sampaikan, level-level pembelajaran kalau spiritual itu kan ada katakanlah 4 lapis. Lapis syariat, torekat, hakikat, marifat. Mau di tingkat mana? Kalau misalkan pembahasannya di tingkat syariat, mungkin ya sesederhana itu sehingga hanya Islam saja. Dan Islamnya pun dianggap Islam yang tanda kutip yang KTP. Tapi kalau kita perdalam lagi ke arah torekat, ke arah hakikat, ke arah marifat, Islam yang mana yang selamat? Nasrani atau yang mana yang bukan Islam yang tidak selamat? Sederhananya saja, yang tidak Islam, tidak pasrah, tidak akan selamat. Buat saya itu satu kalimat yang sangat sempurna dan logis buat saya. Dan saya menganggap itu bukan branding suatu agama. Bukan branding kepada label yang sekarang ada. Tapi itu ada makna di balik itu yang kita harus perdalam. Sehingga tidak sembarangan, saya sangat yakin Tuhan sangat sempurna mengeluarkan firman seperti itu. Betul. Setuju saya. Kalau begitu kan maknanya Islam kan lebih luas ya. Ya. Berarti ketika mungkin ada orang Amerika, ada orang Cina yang sudah pasrah, itu bisa dikatakan Muslim sebenarnya. Kalau secara sudah bahasa, berpasrah. betul. Iya, secara esensinya. Contoh sederhana. Saya belum pernah ke Jepang. Iya. Cuman banyak orang bilang di Jepang. Di Jepang itu sangat beradab. Betul. Apa yang namanya antrian, budaya antrinya sangat bagus. Iya. Jika salah meminta maaf. Kemudian bersih, nggak ada kotor. Tempatnya baik-baik saja, semuanya rapi, tertata, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu semua diajarkan loh di semua agama, termasuk di Islam. Dan mereka mungkin tidak mengenal istilah kearab-araban atau keibrani-ibranian. Mereka kenal dengan bahasanya sendiri. Yang penting, kalau kamu mendapatkan bahagia dari orang, ucapkan terima kasih. Sampai bungkuk seperti itu. Secara, tanda kutip nih, akhlak, dia sudah nyampe kan? Betul. Nah sekarang, mau lihat dari aspek mana? Mau yang keren membacakan, yuk jaga kebersihan, pakai bahasa apapun. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Misalkan mau mengatakan seperti itu puluhan kali. Atau mending gak harus kenal kalimat itu. Yang penting jika kotor, gak nyaman, yuk kita bersihin. Langsung Praktek. dibersihin. Betul. Buat saya yang nyampe, tanda kutip, yang bersih, kotornya hilang. Tidak harus bercakap-cakap banyak. Saya sih ingin belajar ke arah situ. Jadi cakap cukup 1-2, jadi praktek lebih banyak. Mungkin itu sih yang diharapkan para guru-guru, para nabi, para rasul juga. Sepertinya seperti itu juga.